Peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi yang memuat pasal tentang aborsi menuai kontroversi. Apa jawaban pemerintah? Saya akan berbincang dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy. Aborsi atau pengguguran janin dalam kandungan dengan persyaratan tertentu akhirnya dilegalkan di Indonesia. Aturan itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Juli lalu. PP tentang kesehatan reproduksi itu diantaranya membolehkan aborsi dalam kondisi darurat medis dan hamil akibat perkosaan. Perempuan korban perkosaan boleh mengaborsi janin sebelum usia 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir. PP ini menegaskan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Berbagai kontroversi pun muncul. Sejumlah pihak mengkhawatirkan PP ini akan diselewengkan. Di antaranya menjadi celah komersialisasi aborsi ilegal dan juga meningkatnya angka aborsi kehamilan akibat seks bebas. Sejumlah pihak lainnya menyoal pertimbangan moral dalam kebijakan ini. Menggugurkan janin dalam kandungan dinilai bertentangan dengan etika kesusilaan, ajaran agama, dan moral kemanusiaan. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy. Bu Menteri, ini kalau kita bicara soal peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi, itu yang betul namanya ya Bu ya? Ya, betul. 61 tahun 2014. Betul. Nah, ini apa sih urgensinya dikeluarkan PP ini, Bu? Oke, pertama itu adalah amanah undang-undang. Undang-undangnya sudah 5 tahun lalu loh. Undang-undang 36 tahun 2009. Artinya sudah ditunggu terlalu lama juga. Sudah ya? ditunggu lama banget. Kedua adalah memang masalah ini sudah puluhan tahun terus terang aja. Ya. Bahwa seringkali misalnya seorang wanita terancam nyawanya karena kehamilannya. Akan tetapi dokter tidak berani untuk melakukan tindakan, oleh karena dalam KUHP dikatakan setiap tindakan aborsi adalah pidana. Begitu juga kekerasan seksual, perkosaan. Kalau terjadi kehamilan akibat perkosaan, ini masalahnya jauh lebih besar. Oleh karena tidak hanya ancaman fisik dan terutama mental itu jauh lebih besar, tetapi juga konsekuensinya kemudian hari. Konsekuensi sosial dilihat di mata masyarakat, di stigma, tetapi juga untuk dia. Stigma seperti apa, Bu Menteri? Seringkali seorang wanita yang diperkosa dan hamil, kalau suaminya tidak bisa mengerti, dia akan diceraikan. Tetapi kalau dia tidak punya suami, maka dia akan dianggap sebagai pelacur yang hamil tanpa ada suami. Ya, dan itu berat sekali untuk seorang wanita. Apalagi kebencian terhadap orang yang memperkosa dia, yang menyakiti dia, akan ikut terus selama kehamilan, sehingga mengganggu janin yang dalam kandungannya maupun setelah anak ini hamil. Setelah anak ini lahir, seumur hidup ibunya dihantui oleh kejadian perkosaan itu. Ini sering terjadi. Sering juga wanita ini akan berusaha sekuat tenaga daripada hidup dalam kebencian. Dia akan mencoba menggugurkan secara ilegal. Dan itu tentu bahayanya jauh lebih berat terhadap dia sendiri. Seringkali terjadi kematian pada wanita itu. Tetapi juga kejadian aborsi yang ilegal tersebut merupakan trauma psikologis yang luar biasa. Jadi prinsipnya bahwa aborsi dilarang tetap ada. Ya. Akan tetapi kalau pada dua indikasi, yaitu adanya emergency, ada kedaruratan medis yang bisa mengancam nyawa wanita itu atau bayinya dalam kandungan, dan kedua adalah kalau itu korban perkosaan. Ada dua syarat itu sebetulnya. Dua ya, saja. Bu Menteri. Nah, pengecualian. Ini dalam proses pembuatan PP ini, ID katanya tidak dilibatkan. Benar nggak? Tidak benar. Mungkin kebetulan yang ditanya itu, tetapi ini kan besar. Dan itu prosesnya kan sudah sebelum undang-undang. Undang-undang 36 2009, itu prosesnya kan sudah mulai tahun 2005-an.
Mungkin waktu itu pengurusnya lain. Ya, tapi itu sudah dibahas waktu itu. Berbusa-busa pembahasannya. Tapi akhirnya disetujui. Kemudian amanah itu peraturan pemerintah. Memang yang menyusun peraturan pemerintah adalah pemerintah. Namun di dalam menyusun itu kita tidak mengabaikan organisasi profesi termasuk ID, juga MUI dan sebagainya. Dokter-dokter tidak mau melakukan itu. Jadi kalau PP ini disahkan ya nanti eksekutornya itu dokter tidak mau ikut katanya. Ini diserahkan kepada pemerintah karena undang-undang KUHP masih mengatakan aborsi adalah melanggar undang-undang. Ya, tetapi undang-undangnya juga mengatakan aborsi melanggar undang-undang. Iya. Ya, tetapi kecuali. Nah, pengecualian inilah yang ditekankan. Jadi PP-nya ini hanya menjelaskan. Bikin supaya lebih dimengerti indikasinya apa sih yang dimaksud. Kedaruratan medis yang mengancam jiwa itu apa? Bagaimana mendefinisikan kehamilan akibat perkosaan? Siapa yang boleh melakukan? Mengapa harus bagaimana tindakannya dan sebagainya? Itulah yang diatur dalam PP ini. Begitu. PP ini pun masih ada nanti Permenkesnya, di mana Permenkes ini bicara atas perintah PP ini bahwa ada pelatihan untuk para dokter, ada counseling khusus dan sebagainya dan Artinya sebagainya. dokter tidak perlu khawatir akan dikenakan pasal KUHP bila Ya enggak melakukan lah. ini ya. Enggak lah, justru itu untuk melindungi para dokter. Ya, jadi kalau memang dari segi medis kita melihat bahwa wanita ini berada dalam kondisi kedaruratan medik, kita sebagai dokter tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan aborsi kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Dan ada jadi tim, nggak sembarangan. ya, ada tim yang menilainya nanti. kelayakan, tim kelayakan aborsi.